Kemudian, banyak eksportir pemula sudah kirim barang ke luar negeri, tapi uangnya tidak pernah masuk. Masalahnya sering bukan di produknya, tapi di salah paham soal pembayaran TT dan SWIFT MT103. Di video ini kemudian akan memahami apa itu Telegraphic Transfer atau TT. Kemudian juga akan paham apa itu SWIFT MT103 dan kenapa sering disebut sebagai bukti transfer. Setelah ini kemudian tidak lagi bingung saat buyer bilang, I already sent MT103. Nah, agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pengertian Telegraphic Transfer atau TT. Yang kedua, alur pembayaran TT dalam ekspor. Yang ketiga, pengertian dan fungsi SWIFT MT103 atau MT103. Yang keempat, contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Yang kelima, langkah praktis agar TT aman untuk pemula. Kemudian, Telegraphic Transfer atau TT adalah metode pembayaran internasional melalui bank. Artinya, buyer mengirim uang langsung dari rekening banknya ke rekening bank komandan. TT ini seperti transfer antar bank, tapi lintas negara. Contohnya, buyer di Jepang mentransfer US dollar ke rekening bank komandan di Indonesia. Kenapa TT ini penting? Karena TT adalah metode pembayaran paling sering dipakai dalam ekspor pemula. Prosesnya relatif cepat dan biayanya lebih murah dibanding metode lain. Resiko kalau salah paham, jika komandan mengira TT selalu aman, komandan bisa kirim barang sebelum uang benar-benar masuk. Nah, langkah praktisnya yaitu selalu sepakati skema pembayaran TT di awal kontrak atau PO. Simpulannya adalah, TT adalah metode kirim uang antar bank lintas negara, bukan jaminan pembayaran. Pertama, buyer datang ke banknya dan melakukan instruksi transfer internasional. Yang kedua, bank buyer mengirim perintah transfer melalui jaringan perbankan internasional. Yang ketiga, dana dikirim ke bank koresponden. Yang keempat, dana masuk ke bank komandan di Indonesia. Yang kelima, bank komandan mengkredit dana ke rekening komandan. Nah, kenapa dana tidak langsung masuk? Karena uang melewati beberapa bank perantara. Proses ini bisa memakan waktu 1-5 hari kerja. Contoh kasus di Indonesia yaitu buyer di Eropa transfer hari Senin. Dana baru masuk ke rekening eksportir Indonesia hari Kamis. Kesimpulannya adalah dana TT tidak instan dan bisa tertahan di proses bank. Kemudian, SWIFT MT103 bukan metode pembayaran. SWIFT MT103 adalah pesan atau dokumen elektronik bukti bahwa transfer sudah diinstruksikan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bank pengirim. Analogi sederhananya seperti ini. MT103 itu seperti resi pengiriman uang. Uangnya adalah TT, resinya adalah MT103. Isi penting MT103 adalah ada nama pengirim, ada nama penerima, ada jumlah uang, ada tanggal dan reference number. Resikonya adalah MT103 bisa dipalsukan. MT103 tidak menjamin uang sudah masuk ke rekening komandan. Kesimpulannya adalah MT103 adalah bukti instruksi transfer, bukan bukti uang sudah diterima. Kesalahan pertama mengira MT103 sama dengan uang masuk. Kesalahan kedua, langsung kirim dokumen asli setelah terima MT103. Kesalahan ketiga, tidak cek ke bank penerima. Contoh kasusnya seperti ini. Eksportir kirim dokumen BL asli karena terima MT103. Ternyata MT103-nya palsu. Barang keluar, uang tidak pernah masuk. Pertama, gunakan TT advance minimal sebagian. Artinya, uang masuk dulu sebelum barang dikirim. Yang kedua, konfirmasi dana ke bank. Bukan hanya lihat MT103 dari buyer. Yang ketiga, jangan lepas kontrol dokumen. Dokumen asli hanya diberikan setelah dana benar
benar masuk. Yang keempat, simpan semua bukti transaksi, termasuk invoice, packing list, dan korespondensi email. Sebagai penutup, komandan, TT adalah alat pembayaran, bukan jaminan keamanan. Swift MT-103 adalah bukti instruksi, bukan bukti uang diterima. Kalau komandan paham bedanya, risiko ekspor bisa ditekan sejak awal. Nah, jika komandan pernah menerima MT-103 dari buyer, tulis di komentar pengalaman komandan. Jangan lupa subscribe agar komandan makin paham ekspor dengan cara yang benar. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.